Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syaful Munir. NIM saya E20192062. Saya akan menerangkan atribut fisik dan nilai dalam produk. Sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai bukan semata karena adanya berbagai atribut fisik dari produk tersebut. 2. Barang yang memiliki atribut fisik sama belum tentu akan berharga sama di hadapan konsumen karena perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, dapat diperbandingkan sama lainnya, tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Gambaran sederhana tentang hal di atas misalnya adanya dua merek raket teknis di atas, di mana satu raket teknis diproduksi oleh sebuah perusahaan A yang melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerjanya, sementara yang satunya dari perusahaan B sangat. Jadi jelaslah bahwa suatu produk harus memiliki atribut fisik sekaligus berkah agar membawa maslahah. Dengan cara pandang seperti ini, maka kuantitas produk diekspresikan sebagai berikut. QM sama dengan QF tambah QB, di mana QM adalah barang yang memiliki maslahah, QF adalah atribut fisik barang, QB adalah berkah barang tersebut. Dan selanjutnya, input produksi dan berkah. Kegiatan produksi membutuhkan sebagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Secara mendasar, faktor produksi atau input secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu A. Input manusia dalam kurung human input, B. Input non manusia dalam kurung non-human input. Faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak berbeda. Secara umum, faktor produksi konvensional adalah A. Faktor produksi tenaga kerja, B. Faktor produksi bahan baku, C. Faktor produksi keahlian atau skill. Menurut Al-Madud dan Abu Su'ud, faktor produksi dalam Islam yaitu A. Amal atau kerja, labor, B. Tanah, land, C. Modal, kapital. Input produksi atau faktor produksi, faktor dalam melakukan produksi. A. SDA, misalnya tanah, bahan baku. B. 2. SDM, tenaga kerja. 3. Kapital, modal. 4. Skill, kemampuan inovasi berwirausahaan. 5. Teknologi mesin. Kemuliaan harkat manusia sebagai karakter produksi. Tujuan dari produksi untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Karakter penting dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan. Substitusi antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital dibagi menjadi dua jenis. 1. Substitusi yang bersifat alamiah atau natural substitution. 2. Substitusi yang dipaksakan atau forced substitution. Substitusi alamiah yaitu pergantian tenaga kerja dengan faktor produksi lain yang terjadi secara alami. Misalnya, ketika melakukan proses produksi secara manual, tenaga kerja yang dibutuhkan banyak di satu. Eksplorasi dan pembukaan konsep produksi. Eksplorasi nilai dan prinsip Islam dalam produksi. Nilai dan prinsip pokok produksi adalah amanah, profesional, dan prinsip kerja. A. Amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang diturunkan dari nilai dasar khilafah yang harus dijunjung tinggi. B. Profesionalisme. Setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional. C.
pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Setiap tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan produksi. Namun ia harus selalu belajar terus untuk meningkatkan kemampuan dalam hal-hal yang terkait dalam produksi. Prinsip-prinsip produksi. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi yaitu dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang haram. Dilarang melakukan penimbunan dalam segala bentuk barang. Dilakukan melakukan kegiatan produksi yang megah kepada kezaliman. Produksi dengan modal tetap. Menjelaskan mengenai teknologi produksi yang memposisikan modal sebagai input tetap dan manusia atau tenaga kerja sebagai input variabel. 1. Fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan beberapa besar output dengan kandungan harga tertentu. 2. Produktivitas rata-rata. Produktivitas rata-rata biasanya selalu terkait dengan produktivitas dari suatu input. Peningkatan dan penurunan produktivitas. Peningkatan tenaga kerja dapat saja meningkatkan nilai rata-rata produksi. Hubungan antara MP dan AP memiliki keterkaitan sebagai tolak ukur peningkatan maupun penurunan dalam nilai produktivitas rata-rata dalam dilihat dari penambahan tenaga kerja. Materi pembelajaran. Produksi dengan teknologi konstan. 2. Implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi. 3. Kombinasi output maksimum. Produksi dengan teknologi konstan. A. Input yang sama. Produsen bisa menghasilkan berbagai kombinasi output sepanjang kurva tersebut, yaitu Y saja, X saja, atau sejumlah kombinasi X dan Y. B. Output yang lebih besar menemukan input yang lebih besar. C. Kurva isoniput yang lebih tinggi menyediakan input yang lebih tinggi. D. Transformasi input. E. Tingkat marginal transformasi input. Jika mengambil derivat total dari fungsi input di atas, maka dl perubahan input sepanjang kurva adalah sebesar 0. Implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi. A. Penurunan input marginal. Ketika output produksi meningkat, maka beban input juga meningkat. B. Efisiensi dan tingkat efisiensi penggunaan input. Efisiensi ini merupakan tingkatan penurunan dari marginal input. Kombinasi output maksimum. Tujuan dari produsen yang memaksimumkan masalah bisa diekspresikan menjadi M sama dengan F dalam kurung X, Y. Sementara itu, keadaan input yang dihadapi oleh produsen diasumsikan konstan sehingga fungsi keadaannya I sama dengan I kecil dalam kurung X, Y. Sekian, terima kasih. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.